Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam nano budaya, salam kebajikan. Pada hari ini izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Ihsan Suri dengan NIDN 03 10 09 8601 dengan NUPTK 824276 4665 131113, di mana pada perkuliahan ekonomi politik media di pertemuan kali ini kita akan mempelajari konsep-konsep dasar dalam ekonomi politik media, baik itu dari sejarah perkembangannya serta memahami bagaimana hubungan antar media, terutama dalam sisi ekonomi maupun politik dalam membentuk sistem media yang kita kenal saat ini. Media seringkali dianggap sebagai sumber informasi yang netral, namun pada praktiknya media tidak pernah berdiri sendiri. Di balik setiap berita, program televisi, konten digital, maupun informasi yang kita konsumsi setiap hari, terdapat berbagai kepentingan ekonomi, baik itu politik juga, sosial, dan bahkan budaya yang saling mempengaruhi. Ini, dalam mata kuliah ini, menjadi fokus kajian, terutama bagaimana media melakukan ekonomi maupun politik. Bidang ilmu ini sangat mempelajari bagaimana kepemilikan media, kekuatan pasar, kebijakan pemerintah, regulasi, hingga perkembangan teknologi yang memang mempengaruhi proses produksi, distribusi, dan konsumsi informasi di masyarakat. Pada mata kuliah ini, mungkin mahasiswa tidak hanya diberikan pemahaman teori, tetapi juga mampu menganalisis bagaimana berbagai fenomena yang terjadi pada media secara kritis. Kita akan membahas bagaimana media memiliki kecenderungan tertentu dalam pemberitaan. Selanjutnya juga bagaimana kepemilikan media juga dapat mempengaruhi independensi redaksi, serta kebijakan negara dalam membentuk sistem penyiaran dan kebebasan pers itu sendiri. Secara historis, kajian ekonomi politik media memang berkembang dari pemikiran ekonomi politik klasik yang menempatkan komunikasi sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Seiring berkembangnya industri media, para akademisi mulai mengkaji bahwa media bukan hanya sebagai lembaga sosial, tetapi juga industri yang menghasilkan keuntungan ekonomi sekaligus memiliki kekuatan politik yang besar. Dalam perkembangannya, kajian ekonomi politik media banyak dipengaruhi oleh pemikiran para ilmuwan seperti Vincent Mosco, Graham Murdoch, Peter Golding, dan Noam Chomsky. Mereka menjelaskan bahwa media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur kepemilikan, relasi kuasa, serta kepentingan ekonomi yang ada di baliknya. Pada konteks Indonesia, pembahasan ekonomi politik media menjadi semakin relevan karena industri media mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kepemilikan media semakin terkonsentrasi pada kelompok-kelompok bisnis tertentu. Sementara perkembangan media digital menghadirkan tantangan baru dalam pengawasan, regulasi, dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, kita akan mempelajari bagaimana regulasi media di Indonesia dibangun, bagaimana pemerintah menjalankan fungsi pengawasan, serta bagaimana prinsip kebebasan pers dijalankan dalam sistem demokrasi. Di sisi lain, kita perlu memahami bahwa kebebasan pers juga harus berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial, etika jurnalistik, serta kepentingan publik. Setelah mengikuti materi ini, saya selaku dosen pengampu mengharapkan para mahasiswa untuk mampu menjelaskan konsep dasar ekonomi politik media, memahami sejarah perkembangan pemikirannya, menganalisis hubungan antar regulasi media dan kebebasan pers, serta mengkaji bagaimana kebijakan media mempengaruhi keberagaman informasi yang ada di Indonesia. Sebagai refleksi awal, saya mengajak mahasiswa untuk mengamati media yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Coba, bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul? Siapa pemilik media? Bagaimana bisnis yang dijalankan? Apakah pemilik media berpotensi mempengaruhi isi pemberitaan? Dan mungkin bagaimana regulasi pemerintah mempengaruhi operasional media tersebut? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi titik awal bagi kita untuk memahami bahwa media bukan hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga merupakan bagian dari sistem ekonomi dan politik yang kompleks. Dan pada pertemuan materi kali ini, kita akan membahas bagaimana komodifikasi, spasialisasi, dan strukturasi
yang akan lebih membahas bagaimana regulasi media, bagaimana perspektif ekonomi politik media, serta teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisis industri media itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman bisa lihat pada materi kali ini adalah tentang komodifikasi, spasialisasi, dan strukturasi. Di mana memang dalam ekonomi politik media harus dipahami, di mana dalam ekonomi politik media di sini memang harus mengenal tentang dunia permediaan. Salah satunya adalah bagaimana media itu berbisnis, bagaimana media itu mencari bisnis usahanya, bahkan bagaimana mereka mengembangkan sayapnya. Di sini kita mungkin mendalami materi dalam ekonomi politik media itu adalah berdasarkan buku yang dibawa oleh Vincent Mosco, di mana memang di bukunya The Political of Economy Communication dengan menjelaskan 3 hal, yaitu komodifikasi, spasialisasi, dan strukturasi. Di mana Vincent Mosco memang harus memahami bagaimana media juga dikontrol oleh kekuasaan, baik itu dari sisi pemiliknya, bahkan ada sisi pemerintahnya. Sehingga apa? Teman-teman sebagai orang-orang ilmu komunikasi juga harus tahu bagaimana media ini terus berkembang dan bagaimana media ini mungkin bisa mati. Kita lihat bicara beberapa media yang sudah meninggal, sudah tutup buku. Salah satunya adalah Gatra, yang masih bertahan sampai hari ini adalah Tempo, yang mungkin teman-teman pernah lihat bagaimana proses dia berkembang, itu bahkan mengikuti perkembangan zaman. Dengan mungkin yang kita tahu Tempo dulu adalah media yang mungkin media majalah, sekarang berubah menjadi media digital. Dan bahkan seluruh media mengikuti semua tren-tren, bahkan di luar negeri, kalau kalian tahu, beberapa media juga sudah mengikuti perkembangan itu. Nah, di sini politik ekonomi, gitu kan, ekonomi politik dalam ilmu komunikasi ini memang fungsinya adalah menyebarkan informasi, tapi juga sebagai alat untuk mempengaruhi. Bagaimana mempengaruhi, membentuk opini publik, baik itu si pemilik media maupun pemerintah. Sehingga apa? Kalau kita lihat, kita sebagai masyarakat harus memahami bagaimana peran media untuk basis informasi kita. Sehingga media-media ini bisa kita kritisi. Bagaimana cara dia menyampaikan opini, bagaimana cara dia mendistribusikan, dan lain sebagainya. Di sini, dalam tahapannya, teman-teman perlu pahami, ada namanya komodifikasi. Di dalam komodifikasi, ada komodifikasi itu konten, ada komodifikasi audiens, dan komodifikasi tenaga pekerja. Di mana komodifikasi konten, mungkin kalian bisa lihat beberapa berita-berita yang memang terlihat menarik, atau bahasa mungkin teman-teman pahami clickbait. Kenapa sih berita ini sangat familiar atau mungkin booming, bisa viral dan lain sebagainya? Karena apa? Ada sifat informasi, ada sifat hiburan, ada sifat fenomena. Sehingga apa? Ini punya nilai jual. Jadi jangan kalian berpikir bahwa media ini dengan memberitakan yang heboh tidak punya nilai jual, tapi justru memiliki nilai jual, gitu kan? Bahkan mereka memodifikasi yang namanya audiens. Audiens di sini tidak hanya menjual konten, tapi juga menjual. Dan ini biasanya memang dimainkan oleh para pemilik media. Makanya kalau kalian lihat beberapa media, misalnya, kenapa acara ini ditayangkan di Selebrita, acara ini ditayangkan di selalu diberitakan lah, bahkan sampai gosip-gosip dan sebagainya, bahkan ada drama-drama percintaan atau mungkin settingan yang lain sebagainya. Karena apa? Ini komodifikasi audiens, di mana dia tahu dalam penonton acara di media ini menjadi salah satu yang terbanyak, menjadi viral dan rame, dan ini dijual oleh para pemilik media. Untuk apa? Untuk beriklan. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami, bagaimana media dalam komodifikasinya merubah audiens menjadi punya nilai jual, punya nilai daya tawar. Terus yang ketiga adalah komodifikasi tenaga pekerja. Di sini mungkin kalian bercita-cita ya, berpikir kalau lulus kuliah ilmu komunikasi
Maunya jadi apa? Mau jadi wartawan kah atau mau jadi pekerja media? Tapi kalian juga harus pahami bahwa dalam komodifikasi ada komodifikasi tenaga pekerja di mana mungkin kalian akan berpikir kok kerja gaji saya seperti ini dan sebagainya. Nah, ini memang sering terjadi di antara para pekerja media. Mungkin kalau kalian kemarin lihat saat terjadinya demonstrasi, gitu kan, ada dari Kompas kalau nggak salah waktu itu bilang, kok mahasiswa kita yang kerja, kita nunggu dia, gitu kan, di depan istana, kok dia yang dapat uang. Mungkin kalian melihat ada fenomena itu kan. Kenapa? Apakah pekerja media gajinya kurang? Memang ternyata kenyataannya di lapangan seperti itu. Pekerja media itu hanya dibayar berkonten. Bahkan mungkin mereka punya target. Jadi kalau dalam satu hari, mereka biasanya dikejar 10-15 artikel tulisan untuk dipublikasikan. Itu kalau yang misalnya media online. Beda lagi dengan media pemberitaan, dia harus standby. Dia harus mendapatkan visual. Makanya kalau kalian lihat beberapa wartawan, sering itu tabrak-tabrakan. Bahkan mungkin kalau kemarin kalian lihat juga ada seorang wartawan yang meledek seorang koruptor. Pak, koruptor gimana ini? Kok seragam diambil juga? Dan lain sebagainya. Itu karena apa? Memang itu bagian dari kegelisahan para wartawan. Karena apa? Dia dilakukan komodifikasi oleh para pemilik pekerja media khususnya pemilik media. Mereka mengeksploitasi dengan biaya murah, dengan tekanan yang lebih mendalam. Itu kan pekerjaan yang memang sangat menantang, bahkan harus menunggu seharian untuk mendapatkan berita. Nah, ini menjadi satu tantangan bagi teman-teman yang memang mungkin nanti ke depannya lulus di semester 6 ini akan mau menjadi apa setelah lulus kuliah. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanya atau ada yang mau bertanya? Bisa dijelasin lagi nggak Mas tentang komodifikasi audiens itu lebih tepatnya kayak gimana ya? Oh, komodifikasi audiens. Oke, gini, yang tadi saya bilang, komodifikasi audiens itu bagaimana sebuah media, ya kan? Sebuah media, mereka menjual viewernya. Kalau kalian lihat misalnya Deddy Corbuzier, gitu kan? Ini kita ngambil media sosial dulu ya. Salah satunya YouTube. Dengan dia punya subscriber 29 juta, itu kan dia pasti punya nilai pasar. Penontonnya, makanya kenapa banyak iklan, banyak sponsor. Nah, media juga seperti itu dari dulu. Bagaimana mereka bisa mendapatkan pendapatan income atau masukan dari industri lain, salah satunya pengiklan, dengan cara menjual audiens. Ini loh penonton viewer saya itu sampai kalau sekali tayang itu bisa 1 juta, bisa 2 juta. Itu sebenarnya dalam ilmu komunikasi itu komodifikasi audiens. Dia menjual viewer, gitu kan. Makanya sekarang mungkin kalau zaman dulu sebelum adanya media sosial kita tahu. Mungkin teman-teman pernah dengar namanya AC Nielsen, di mana dia selalu memberikan informasi bahwa media-media ini tayangannya memang sering ditonton. Dulu para pemilik media selalu membeli data itu. Nah, sekarang dengan adanya media sosial mereka bisa tahu berapa jumlah penontonnya, berapa yang nonton, berapa yang like. Dan di situ juga mereka bisa melihat. Nah, itu komodifikasi audiens, bagaimana orang memang yang sering menonton itu juga terpengaruh gitu dengan banyaknya viewer. Hingga akhirnya jadi viral. Itu yang disebut komodifikasi audiens. Jadi merubah orang-orang menjadi punya nilai jual, punya nilai yang bisa dijadikan market pendapatan sebuah media. Jadi inilah yang harus teman-teman pahami, bagaimana komodifikasi ini bisa merubah, bisa menjadi komoditi, dan ini memang dimainkan oleh perusahaan-perusahaan media. Bukan hanya media besar seperti RCTI, MNC dan lain sebagainya, tapi sekarang media sosial pun para konten kreator itu menjual. Jadi kalau kalian menjadi konten kreator itu juga kalian menjual viewer, menjual follower dan lain sebagainya. Karena apa? Sekarang mereka memainkan itu. Kalau mau brand masuk minimal 1,3 viewer dan lain sebagainya, bahkan sampai viral dan lain sebagainya itu 11 juta viewer. Nah, itu yang menjadi komodifikasi audiens tanpa kalian sadari. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanya? Selain ini, sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya. Oke. Nah, di sini memang dalam komodifikasi konten ada namanya yang tadi saya bilang, berbasis clickbait, jurnalisme, dan lain sebagainya. Nah, ini memang sering dimainkan oleh para media-media online. Jadi kalau kalian lihat misalnya ada berita yang viral dan sebagainya, ternyata beritanya itu hoax. Nah, itu memang kadang-kadang dimainkan oleh para pemilik media. Itu kan. Terus ada namanya berita berbayar. Nah, ini yang sebenarnya terselubung. Jadi kalau kalian lihat misalnya Kompas, tiba-tiba meminta berlangganan, Tempo berlangganan, karena apa? Ada konten-konten eksklusif. Nah, ini komodifikasi kontennya yang dijual. Mungkin kalau yang kalian lihat di media online hanya terbatas
mungkin hanya disebutkan nama tanpa terbuka. Tapi kalau kalian berbayar, maka akan dapatkan informasi secara detail. Dan yang ketiga adalah penyensoran. Gitu. Penyensoran ini memang menjadi keuntungan si pemilik media. Ini yang juga dilakukan oleh Tempo. Bagaimana mereka mungkin dengan membuat podcast memancing para audiensnya. Kalau mau lebih detail, mungkin kalau kalian pernah dengar, kalau mau lebih detail ya udah silakan beli langganan dan lain sebagainya. Nah ini bagian dari komodifikasi isi konten itu. Nah yang tadi ditanyakan komodifikasi audiens adalah bagaimana audiens ini menjadi pihak yang memang dijual belikan gitu oleh para pemilik media. Karena apa? Model ini diperkenalkan oleh Dallas Smith yang mengatakan bahwa sistem media kapitalis adalah tenaga kerja, di mana tenaga kerja digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Misalnya tadi saya bilang ada Facebook, ada Google, bahkan sekarang ada YouTube, Instagram dan lain sebagainya. Itu kan ini menjadi salah satu permainan komodifikasi audiens. Kalau zaman dulu yang saya bilang tadi rating televisi menentukan harga iklan. Makanya kalau kalian lihat kenapa banyak iklan di acara-acara bola, misalnya lagi pertandingan sepak bola, bahkan ada rating-rating misalnya menjelang sore, itu ada red card-nya mereka masing-masing. Itu. Jadi red card inilah yang menjadi penentu bagaimana si media mendapatkan uang. Nah, ini adalah komodifikasi tenaga kerja, di mana para pekerja media termasuk jurnalis yang tadi saya bilang, bagaimana dia sering dieksploitasi. Itu. Makanya nanti kalau teman-teman berpikir lulus kuliah mau jadi apa? Nah, kalau kalian terjun ke lapangan ke media, memang ada plus minusnya. Salah satunya adalah mungkin kalian akan dieksploitasi habis-habisan dengan mungkin kerja keras sampai 1 hari, tapi dengan biaya yang tidak seberapa. Ini bagian dari eksploitasi yang memang dimainkan oleh media. Gitu. Bahkan banyak para wartawan mungkin tidak hanya bekerja di satu media, tapi di beberapa media. Untuk apa? Menuliskan berita, menyampaikan berita dan sebagainya. Karena apa? Memang inilah permainan dari pemilik media. Dia tidak mau membayar lebih terkait konten-konten tersebut. Terus ada namanya spasialisasi. Jadi dalam komodifikasi ada namanya spasialisasi. Spasialisasi ini adalah bagaimana cara mengatur kehidupan dari teknologi itu. Misalnya kalau kalian yang kemarin saya pernah jelaskan bagaimana Netflix gitu kan bisa menjangkau pasar global. Ada CNN juga mencapai mungkin bisa beli franchise. Nah, ini bagaimana unsur media ini menjual informasinya. Kalau dulu kita mungkin masih ada yang namanya Antara. Kalau dulu orang luar negeri mencari informasi di Indonesia itu beli kontennya lewat Antara. Tapi karena sekarang sudah media digital, mereka bisa mengambil dari mana saja. Makanya ini yang menjadi bagian dari komunikasi. Bagaimana informasi ini diperjualbelikan. Bahkan mereka memfranchise-kan gitu kan. Bahkan kalau kalian lihat sekarang ada CNN Indonesia, CNBC Indonesia dan lain sebagainya. Ini media-media ini sekarang berekspansi dalam bisnisnya seperti itu. Gitu kan. Bahkan muncul platform-platform yang memang bisa diakses gitu kan. Mereka memberikan kanal-kanal khusus. Bahkan kalau kemarin Rakyat Bersuara iNews, dia tidak hanya mensiarkan siarannya di iNews, gitu kan, tapi dia juga naruh di YouTube-nya. Bahkan misalnya programnya apa, Rakyat Bersuara, mereka bikin program sendiri. Nah ini bagian dari spasialisasi dalam ekonomi politik media. Ini contohnya yang tadi saya jelaskan, mungkin bisa teman-teman nanti baca bagaimana Amazon dan lain sebagainya, gitu kan, ratingnya. Terus yang ketiga adalah strukturasi, di mana strukturasi adalah proses struktur sosial. Gitu kan, struktur sosial di mana mungkin struktur kepemilikan medianya, interaksi antara media dan masyarakat, bahkan perubahan regulasi. Nah ini yang menjadi pemahaman yang lebih mendalam buat teman-teman bagaimana taruh struktur media. Misalnya kenapa sih si Haritanu bisa menguasai 3-4 televisi, iNews, RCTI, MNC, Global TV dan lain sebagainya, bahkan sampai merambah. Karena apa? Ini struktur kepemilikan media. Di Indonesia ini salah satu contohnya. Bahkan kalau kalian tahu Surya Paloh gitu kan, dia selain pendiri partai, dia juga memegang kendali media. Bahkan sekarang pemerintah pun, kalau kalian paham, ada Garuda TV, itu juga terafiliasi dengan salah satu partai. Karena apa? Memang kepemilikan media ini menjadi struktur yang penting. Untuk apa? Proses mempengaruhi informasi. Bahkan mereka juga bisa membatasi. Makanya kalau sekarang pemerintah membatasi informasi, karena apa? Ya hampir rata-rata pemilik medianya sudah dikontrol oleh pemerintah. Sehingga apa? Kalau kalian bertanya, kenapa sih mas sekarang di televisi tidak ada lagi yang namanya
informasi terkait demonstrasi dan sebagainya. Karena apa? Memang pemerintah meminta itu. Lewat apa? Lewat si pemilik medianya. Sehingga apa? Interaksi dengan masyarakat, antara media masyarakat, membentuk opini. Yang mungkin tadi saya bilang, kok kenapa sih media seperti ini sekarang? Yang kalau kemarin di komunikasi politik pernah saya juga bahas, ya memang ini bagaimana agenda settingnya pemerintah terhadap media. Agar apa? Tidak mendapatkan, mungkin yang saya bilang tadi, orang luar yang dulu mungkin hanya mendapatkan informasi dari antara, sekarang karena ada media digital, mereka bisa mengambil informasi apapun. Nah ini yang sekarang coba dikontrol oleh pemerintah. Sehingga apa? Nggak usah kaget kalau tiba-tiba misalnya pemerintah itu bilangnya hoax dan lain sebagainya. Tuh. Karena apa? Ini bagian dari interaksi. Yang tiga adalah perubahan dalam regulasi media. Nah ini, media juga diatur. Lewat apa? Mungkin undang-undang penyiaran, undang-undang ITE dan lain sebagainya. Karena apa? Pemerintah ingin mengontrol kembali. Jadi bisa dibayangkan kalau media tidak dikontrol, maka akan menjadi bahaya bagi keberlangsungan informasi. Mungkin sekarang yang sudah terjadi dengan kebablasannya media, kalian tidak bisa lagi membedakan antara media yang benar mana media yang tidak benar. Informasi yang benar dan informasi yang tidak benar. Nah ini pemerintah harus menyiapkan regulasi. Bahkan sekarang memang sedang menyiapkan regulasi di media sosial. Yang mungkin kita tunggu mungkin beberapa tahun lagi akan diterapkan. Bahkan mungkin para konten kreator juga sekarang sudah mulai dipajaki. Oke, yang perlu teman-teman pahami juga ada interaksi antara struktur dan agen dalam media. Di mana mungkin ada struktur media, di mana oligopoli, gitu kan, ada kepentingan politik sehingga bahkan memunculkan regulasi. Tujuannya apa? Biasanya memang kalau ada struktur, ada oligopoli, biasanya terbatasnya kebebasan pers. Terus bicara kepentingan politik, biasanya audiensnya ini akan dirubah, perubahan opini publik. Yang mungkin teman-teman kemarin, kok kenapa sih BBM bisa naik? Tapi ternyata ada penjelasan seperti ini akhirnya merubah pandangan kalian. Nah itu bagaimana media juga bermain. Gitu kan. Sehingga apa? Regulasi media juga bermain. Untuk apa? Mendapatkan strategi bisnis. Gitu. Kalau kalian lihat Khairul Tanjung gitu, CT dengan Transkopnya, dia mungkin kalian lihat, oh dia hanya punya Trans TV. Ternyata apa? Dia mengekspansi. Carrefour diambil alih, gitu kan? Diambil alih oleh jadi Transmart dan sebagainya. Itu penyesuaian strategi bisnis. Bahkan Baskin Robin juga diambil. Nah ini juga kalian harus pahami bagaimana dia tidak hanya bekerja atau menguasai media, tapi juga mereka menyelesaikan strategi bisnis. Jadi kalau bicara memainkan media, itu hanya untuk membentuk opini, tapi untuk mendapatkan keuntungan adalah bagaimana mereka berekspansi para pemilik media ini. Sehingga penutupannya adalah bagaimana dalam pandangan Moskow, ekonomi politik media harus bisa dipahami lewat namanya komodifikasi, strukturasi, dan spasialisasi. Di mana memang para pemilik media ini selalu akan memainkan ini. Ketiga konsep ini memang dipahami oleh si Vincent Moskow bahwa media dalam era kapitalis sekarang ini untuk digunakan menjadi sebuah kekuatan politik. Bahkan di Amerika, gitu kan, pemerintahan Amerika selalu memainkan ini, merubah sistem-sistem sehingga apa? Kalau kemenangan Obama di Pilpres kemarin, bahkan kemenangan Trump itu juga dimainkan lewat media. Tidak hanya media konvensional, tapi juga media sosial bagaimana pengaruhi opini publik. Sehingga apa? Informasi yang diproduksi bisa dikonsumsi secara halayak, secara besar, dan mungkin bisa ditelan, mungkin baik itu informasi yang tidak benar maupun informasi yang benar. Tinggal apa? Penguatan kita sebagai orang komunikasi, bagaimana kita bisa meliterasi media, mencari informasi yang kebenarannya, dan lain sebagainya. Ini yang penting perlu teman-teman pahami sebagai mungkin nanti jadi akademisi di bidang ilmu komunikasi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.